Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di sektor minyak bumi. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan saham bonus atau dividen saham untuk pemegang sahamnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BRPT. Saham BRPT hari Jumat kemarin turun 2% lebih ke harga 775. Bisa kita lihat di grafik, cara tren saat ini BRPT sudah mulai bergerak downtrend kembali. Setelah beberapa bulan sebelumnya, BRPT mulai sideways dan terlihat masih bertahan di sekitar support 800. Tapi setelah bertahan di atas harga 800, beberapa kali rebound dan mencoba untuk break garis EMA 50-150, bisa kita lihat BRPT selalu gagal break. Dan walaupun berhasil rebound, tiap kali berusaha untuk naik, selalu gagal naik. Dan saat ini telah turun di bawah support 800. Dari saat ini harga 800 sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita lihat garis EMA 50-150 pun terus bergerak turun. Jadi harus hati-hati apabila garis EMA 50 terus bergerak turun dan setiap kali naik menyentuh garis EMA 50 selalu gagal break, masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Jadi secara tren saat ini masih terus melemah. Dan jika kita perhatikan, saat ini support terdekat itu di 760, tapi support yang lebih kuat menurut saya di sekitar harga 720. Karena sebelumnya beberapa kali mengetes harga 720, BRPT bertahan dan satu baru mulai rebound kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Dan kemarin hasil rapat umum pemegang saham BRPT mengatakan bahwa BRPT resmi akan membagikan dividen saham. Jadi akan membagikan bonus saham. Bisa kita baca di sini. Rasionya itu setiap 475 lembar saham akan mendapatkan 2 lembar saham bonus. Dan untuk pemegang saham mendapatkan saham bonus ini adalah yang masih menghold saham BRPT pada tanggal 21 Desember. Jadi minimal pada saat penutupan tanggal 21 Desember, teman-teman masih mempunyai saham ini akan mendapatkan dividen bonus dengan rasio seperti ini. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini terlihat masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham BRPT. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BRPT masih ada potensi untuk turun menuju support di 760 sampai 750. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin entry membeli saham BRPT untuk mendapatkan bonus saham ini, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Apabila BRPT bisa turun menembus 760 dan mengetes harga 720, menurut saya paling bagus adalah kita tunggu di sekitar target harga ini. Jadi kita wait and see, lihat apakah BRPT masih bisa kembali rebound dari support 720. Karena secara history sempat rebound dan bergerak naik. Jadi paling aman menurut saya adalah tunggu di sekitar target harga ini. Atau teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 750. Apabila harga 750 di tes BRPT masih bisa rebound, mungkin bisa coba entry. Tapi untuk bisa uptrend lagi menurut saya saat ini masih akan sulit selama BRPT masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50-150. Jadi apabila teman-teman entry untuk swing trade, menurut saya target terdekat saat itu di harga 800. Karena saat ini 800 merupakan resisten kuat untuk saham BRPT. Selanjutnya, TPIA, anak perusahaan dari BRPT, bisa kita lihat trennya saat ini juga masih sideways. Dan untuk supportnya bisa kita lihat di harga 2300. Dan sama untuk resistennya itu masih di garis EMA 50-150. TPIA beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50-150, bisa kita lihat masih gagal break sehingga trennya masih sideways. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 2360, garis EMA 50 di harga 2380. Jadi tren saat ini lebih baik dari BRPT karena masih sideways dan masih dekat dengan garis EMA 50-150. Jadi masih ada potensi untuk mencoba break, dan apabila berhasil break bisa bergerak uptrend kembali. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk TPIA hari Jumat kemarin naik 0,42%, bisa kita lihat ini tidak ada akumulasi maupun distribusi.
sedangkan asing masih terus distribusi saham TPIA. Jadi TPIA karena saat ini masih sideways dan berada dekat dengan resisten EMA 50-150, menurut saya sebaiknya wait and see dulu apabila teman-teman mau entry. Paling bagus adalah bisa tunggu di sekitar harga 2.300 dan entry apabila TPIA masih kuat berada di atas harga ini. Dan bisa swing trade dengan target jangka pendek di 2.380 sampai 2.400 apabila memang masih gagal naik di atas target harga ini. Atau hold saja selama harga 2.300 tidak terlewati. Sekarang kita coba lihat ITMG yang hari Jumat kemarin masih turun 3% lebih ke harga 39.250. Jadi saat ini ITMG mulai melemah kembali trennya. Setelah sempat naik di atas garis EMA 50. Dia sempat naik tapi mencoba untuk break resisten berikutnya di 42.000. Ternyata gagal break dan gagal bertahan di garis EMA 50. Sehingga cara tren saat ini sudah mulai melemah kembali. Dan penurunan hari Jumat kemarin membuat ITMG malah turun di bawah support di 40.000. Jadi saat ini saya lihat ITMG masih ada potensi untuk turun kembali menuju garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 37.750. Karena sebelumnya setelah turun di bawah garis EMA 50 bisa kita lihat ITMG masih lanjut turun menuju atau mengetes garis EMA 150 serta berhasil rebound kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini sudah mulai melemah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini ada distribusi dan asing jika kita perhatikan 1 minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham ITMG. Ini yang membuat kita harus hati-hati pada saham ini. Karena sebelumnya bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi, harganya bergerak naik. Pada saat asing keluar bisa kita perhatikan harganya bergerak turun. Jadi apabila asing sudah mulai take profit, ITMG saya lihat masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry untuk saham ITMG, menurut saya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai harga 38.000. Apabila ITMG mengetes garis EMA 150 masih bisa rebound atau bertahan, bisa coba entry. Dan hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi harus hati-hati apabila ternyata ITMG malah turun menembus support kuat ini. Apabila support kuat ini terlewati, ITMG akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka menengahnya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SSMS yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 1.520. Dan secara tren bisa kita lihat SSMS saat ini trennya masih bagus. Saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan beberapa kali bisa kita lihat sama SSMS mencoba untuk break resisten 1500 gagal break, tapi turun ke garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound. Sehingga untuk tren jangka menengah harganya terus bergerak naik. Dan hari Jumat kemarin walaupun naik di atas harga 1500 ini belum terkonfirmasi break. Karena ini memang merupakan resisten kuat, tapi apabila minggu depan terkonfirmasi break, saham SSMS berpotensi untuk lanjut uptrendnya. Dengan target berikutnya itu di sekitar harga 1600 sampai 1650. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan ini masih ada akumulasi dan asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi apabila teman-teman bingung mau beli saham apa, coba screening saham-saham yang saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150. Apalagi teman-teman lihat saham tersebut bisa kita perhatikan seperti contoh ini, setiap kali menyentuh garis EMA 50 masih bisa bertahan dan terus naik, plus terlihat masih terus ada akumulasi. Jadi selama masih terus ada akumulasi, potensinya akan lebih besar untuk bergerak naik. Ingat, ini potensi lebih besar. Bukan berarti akumulasi pasti naik, tapi potensinya lebih besar apabila kita bisa mendapatkan saham yang sedang diakumulasi dan secara teknikal juga masih baik. Ini bisa dipantau karena ada potensi untuk break resisten di 1500 dan lanjut naik minimal ke 1600 sampai 1650 untuk tren jangka pendeknya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.